Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Besok, hari Senin, tanggal 10 Januari 2021, Ferdinand Huta Heian akan diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Kepastian bahwa Ferdinand akan diperiksa berkaitan dengan cuitannya yang mengundang kehebohan, Allahmu lemah, itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Kepada media, Ferdinand juga mengaku telah menerima surat panggilan. Dia juga memastikan akan memenuhi panggilan itu dan statusnya itu masih sebagai saksi, tegasnya. Ferdinand benar, statusnya memang dalam surat panggilan sebagai saksi. Dia belum ditetapkan sebagai tersangka. Tapi status semacam itu memang biasa dalam prosedur sebuah penyelidikan, bahkan penyidikan. Namun seperti ditegaskan oleh Mabes Polri, status kasus Ferdinand ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polri juga sudah menyampaikan kepada jaksa penyidik dengan menerbitkan SPDP. SPDP ini apa ya? Surat perintah dimulainya penyidikan. Ini istilah-istilah ini memang tidak mudah untuk diingat ya. Keputusan terbitnya SPDP ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Seperti dikatakan oleh Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, ada 10 orang saksi yang diperiksa dan 5 diantaranya itu adalah saksi ahli. Ini memang biasanya begitu, tahapan-tahapan semacam itu. Begitu ada laporan, kemudian penyidik memeriksa para saksi, kemudian juga melakukan gelar perkara dengan mengundang para saksi ahli, kemudian di situ diputuskan apakah ini ditingkatkan dari penyelidikan atau ke penyidikan. Nah, memang biasanya belum ditentukan apakah tersangka, masih biasanya disebut sebagai saksi. Dengan tahapan seperti itu, penyidik sudah punya keyakinan terjadinya peristiwa pidana. Jadi kalau statusnya masih saksi, besar kemungkinan Ferdinand begitu diperiksa, besok itu statusnya akan ditingkatkan menjadi tersangka, dan tidak menutup kemungkinan dia langsung ditahan. Ini soal ditahan tidaknya seorang tersangka itu tergantung pada keyakinan subjektif dari seorang penyidik. Itu di dalam KUHP memang diatur semacam itu. Apa sih keyakinan subjektif dari seorang penyidik? Itu biasanya ada 3 nih. Ada kekhawatiran dia melarikan diri, ada kekhawatiran dia mengulang lagi perbuatannya, dan ada kekhawatiran dia menghilangkan barang bukti. Biasanya begitu. Mengapa kemudian ada seorang yang ditahan atau tidak. Juga tergantung kasusnya, apakah hukumannya ringan atau berat. Kalau hukumannya ringan di bawah 1 tahun biasanya tidak diikuti dengan penahanan. Tetapi khusus dalam kasus Ferdinand ini kelihatannya ada satu hal yang pasti akan dipertimbangkan oleh penyidik adalah dampak dari peristiwa ini. Seperti kita ketahui ini untung saja ada yang segera melaporkan dan kemudian polisi juga segera bertindak cepat. Ini kelihatan sekali kan bagaimana seriusnya kasus ini adalah betapa cepatnya langkah atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Kita ketahui hanya beberapa jam setelah dilaporkan dan pada saat itu penyidik masih memeriksa pelapor, yakni Ketua Umum KNPI Haris Pertama, Divisi Humas Mabes Polri langsung menyampaikan pada media tentang bahwa kasus itu laporan itu sudah diterima dan langsung diproses. Itu. Jadi di sini ini kelihatan sekali bahwa peristiwa ini memang sangat serius. Jadi besar kemungkinan melihat dampak yang dikhawatirkan terjadi akibat cuitan dari Ferdinand ini, kemungkinan besar dia setelah diperiksa besok itu langsung ditahan. Ini kalau menggunakan logika yang kita amati ya saat ini. Mengapa kita menggunakan logika itu? Nah, kasus ini tekanan dari publik kali ini itu memang sangat besar. Bukan hanya dari kalangan umat Islam tapi juga dari kalangan umat Kristiani. Ini kenapa umat Kristiani bereaksi? Karena ini sebelumnya kan diduga agama Ferdinand Huta Heian ini adalah Kristiani. Nah, di kalangan Islam itu bukan hanya satu kelompok saja. Ormas-ormas Islam yang besar, MUI, Nahdlatul Ulama, dan juga ormas yang lain itu sudah menyatakan agar ini diambil tindakan yang tegas terhadap Ferdinand Huta Heian ini. Jadi memang agak berat ya kasus yang dihadapi oleh Ferdinand ini. Walaupun dia belakangan mengaku bahwa dia adalah seorang mu'alaf, artinya dia beragama Islam, serta ditambah pernyataannya bahwa dia punya penyakit sering kehilangan kesadaran, tapi tetap saja sulit baginya berkilah. Ini tolong dicatat nih ya, pengakuannya dia bukan bukan hilang ingatan, tapi hilang kesadaran. Kalau
orang yang hilang ingatan ini kan sama juga orang gila. Oh bukan. Maksud saya bukan orang gila. Ada istilah yang sekarang kita tidak boleh menggunakan istilah orang gila. Istilahnya adalah ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Ini beda sekali. Kalau orang dengan gangguan kejiwaan ini saya kira bukan hanya di dalam agama, tetapi di dalam hukum juga dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jadi dalam kasus ini kalau dia hilang ingatan itu ya nggak bisa diproses kasusnya. Tapi dalam kasus ini Ferdinand hanya mengaku dia dia punya penyakit sering hilang kesadaran. Kalau toh dia misalnya sekarang ini mengaku sebagai seorang muslim, bukan alasan dia kemudian seenaknya bisa menista nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi umat Kristiani. Ferdinand ini juga bisa dia dianggap menista umat Kristiani. Dalam video klarifikasi kan dia menggunakan istilah Allah. Kalau dia muslim atau kalau dia mu'alaf, kan mu'alafnya sudah tahun 2017 ini seperti pengakuannya. Jadi masa iya selama 4 tahun dia tidak bisa menggunakan dengan benar istilah istilah Allah, istilah Allah gitu. Karena ini beda sekali ya. Hanya 2 umat ini yang menggunakan kata Allah dan Allah. Kalau umat Islam jelas Allah, sementara umat Islam umat Kristiani menggunakan kata Allah. Dalam video klarifikasinya yang kita tonton sama-sama, saya kira Anda juga sebagian sudah nonton, di situ dia menyebutnya Allah, bukan Allah. Jadi ini memang agak janggal nih pengakuan dia. Betul sih bahwa dia memang sudah mualaf seperti yang dia sebutkan, disaksikan oleh adik kandung Gus Dur, Lili Wahid, Ibu Lili Wahid, yang juga dibenarkan oleh Ibu Lili Wahid. Tapi Ibu Lili Wahid sendiri kemudian bertanya-tanya, dia tidak mendinai, dia tidak menafikan bahwa betul Ferdinand ini sudah pernah jadi mualaf. Tapi semakin kesini kata dia itu semakin ngawur. Itu wawancara Ibu Lili Wahid dengan Detik. Nah, kita tidak tahu apakah selama 17 tahun ini Ferdinand itu kembali menjadi murtad kalau dalam bahasa Islam. Kalau masukkan mualaf, kalau kemudian keluar lagi dari Islam menjadi murtad, itu masih jadi pertanyaan yang sangat menarik ini, dan tugas penyidik nanti untuk membongkarnya. Karena dalam statusnya misalnya pada bulan Desember kemarin saya berbincangkan juga di off the record itu oleh rekan saya Agi Beta, disebutkan bahwa ada status dia yang menyatakan dengan seruan puji Tuhan, bukan alhamdulillah. Jadi ini memang status dari Ferdinand ini agak membingungkan. Tapi kalau toh betul dia memang seorang mu'alaf, ini saya meminjam cuitan dari Ketua MUI Bidang Ukhuwah Kiai Khalil Nafis, sesungguhnya tidak lagi relevan mempersoalkan apa agama Ferdinand. Apakah dia mu'alaf atau tidak. Selama membandingkan Allahnya dengan Allah lain, seraya merendahkan yang disembah orang lain, menurut keputusan Istimewa Majelis Ulama Indonesia tahun 2021, jadi baru saja kemarin, itu termasuk dalam penodaan agama. Situasi Ferdinand kali ini memang sangat berat, bukan rada berat ya. Publik saat ini tengah mengawasi dengan serius penanganan kasus para kelompok yang disebut sebagai buzzer ini. Walaupun saya kemarin menyebut ya kalau Ferdinand ini buzzernya buzzer kesiangan, karena meskipun tahun 2014 dia pernah ada jejak digital dia menjadi pendukung Presiden Jokowi kan, tapi pada Pilpres 2019 kemarin dia menjadi pendukung dari pasangan Prabowo Sandi. Nah, belakangan setelah ada pro kontra soal Omnibus Law dan partainya, yakni Partai Demokrat menentang Omnibus Law, kemudian Ferdinand Huta-Hayan menyatakan dia keluar dari Demokrat dan karena dia mendukung Omnibus Law. Jadi clear kalau dari partai politik dia sudah menyatakan keluar dari Demokrat, sementara kalau dalam agama ternyata dia masih mengaku sebagai Islam. Nah, inilah waktunya bagi Kapolri untuk mewujudkan janjinya tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dalam pengertian ini terutama kita terapkan kalau kepada buzzer pendukung pemerintah ini kan biasanya tumpul, sementara kepada para kelompok oposisi atau kelompok bukan buzzer ya, ini penggiat media massa dari oposisi itu biasanya langsung bergerak cepat. Selain Ferdinand kan sesungguhnya ada buzzer lain yang penanganan kasusnya saat ini tengah disoroti publik, yakni Denny Siregar. Humas Polda Jabar sudah menyatakan kasusnya ini kalau nggak salah tanggal 9 kemarin dia disebutkan bahwa sudah baru akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya juga sudah mengaku mendapat pelimpahan kasus Denny Siregar ini, dan katanya akan segera ditindaklanjuti. Ini penting diingatkan ini ya, janji ini pasti dicatat banyak orang karena orang tadinya skeptis dengan kasus Denny Siregar ini. Banyak yang
ragu-ragu apakah kasusnya akan diproses oleh polisi. Karena kita ketahui bahwa kasus ini Siregar ini sudah terjadi setengah tahun yang lalu lebih nih. Dia dilaporkan atas unggahan di akun Facebooknya berupa tulisan panjang berjudul "Adik-adikku calon teroris". Besarnya perhatian publik itu kita bisa lihat dari derasnya desakan di media sosial dan juga opini para tokoh masyarakat. Di media sosial saat ini viral video pernyataan dari Wapres Yusuf Kalla yang menyebut bahwa para buzzer inilah sumber kekacauan di negara kita ini. Ada juga tulisan bahwa yang selama ini menghasut ulama, kata Yusuf Kalla itu buzzer lah yang menghasut dan mencaci maki. Jadi bukan para ulama, justru buzzer kata Yusuf Kalla yang membuat sumber kekacauan di negara ini. Dan saya penasaran sih, kapan dan di mana Pak Yusuf Kalla menyatakan hal itu? Ternyata setelah saya googling itu merupakan pernyataan Pak Yusuf Kalla ketika diwawancarai oleh Detik pada bulan Februari 2021. Walaupun pernyataan itu pernyataan yang cukup yang nggak terlalu lama sebenarnya, hampir setahun lalu, namun apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu masih sangat relevan dengan situasi kita hari ini. Apalagi sebagai mantan orang nomor 2, ini pada pemerintahan Jokowi periode pertama, Pak Yusuf Kalla pasti punya sumber informasi yang valid terhadap apa yang terjadi di pemerintahan juga tentang praktek-praktek perbuzzeran ini tuh. Saya pribadi sebenarnya selalu mendorong agar kekacauan atau kehebohan yang diakibatkan oleh para buzzer ini harus diakhiri. Perilaku buzzer dan juga sebaliknya kelompok penentang pemerintah dengan ujaran dan narasi kebencian di media sosial ini menurut saya nggak boleh terus berlanjut. Ini hanya akan memperdalam pembelahan di tengah masyarakat. So, menurut saya kasus-kasus semacam ini jangan hanya dihentikan di hilirnya. Dalam artian baru bereaksi karena adanya kehebohan karena ulah mereka. Jadi misalnya kayak dalam kasus ini, kasus Ferdinand, kasus Denny Siregar kan kemudian baru heboh setelah dilaporkan pada polisi. Harusnya kasus-kasus semacam ini dihentikan itu di hulunya. Pemerintah itu jangan lagi memberi angin, apalagi mempekerjakan dan melindungi para buzzer. Lebih parah lagi ini kalau kita amati kan banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa buzzer ini seolah-olah bagian dari proses untuk mendapatkan posisi dan jabatan dalam pemerintahan. Tidak sedikit di antara mereka yang kita kenal sebagai buzzer gitu, yang sering tweet war dengan para penantang pemerintah dan sering sekali ujaran-ujaran kebencian disampaikan oleh mereka ini, kemudian tiba-tiba sudah nangkring dapat duduk manis di posisi pemerintahan, atau paling apes ya mereka jadi komisaris di BUMN pemerintah. Makanya kemarin banyak sekali ledekan-ledekan misalnya Bismillah komisaris, ini untuk menggambarkan betapa orang-orang ini sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi komisaris di BUMN dengan cara misalnya ya tadi tampil ofensif, tampil bahkan kasus seperti Ferdinand ini diduga kemungkinan besar dia juga sedang berupaya menunjukkan eksistensinya gitu sebagai seorang buzzer. Saya kira sudahlah, akhiri semuanya, tutup saja kerannya itu dari hulu. Itu kalau mau serius menghentikan para buzzer yang seperti disebut oleh Pak Yusuf Kalla, jadi tadi merupakan sumber dari kekacauan di negara ini. Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.